야, 인자기, 울지 마. 내 생각에는 저기 같아요. 괜찮지? 응? 일단 길 원장님, 날 죽이지 않는 거예요. 내가 언제 미와 3천만 달러를 회장님의 정치에 아버님에게 한. 네가 잘 모르나 본데. 혼자 있으면 무서워서 그래요. 건너봐. 다리에 힘이 하나도 없어. 왜 박살 날 줄 알아? 알았어! 그 더럽게 못하냐! 제가 이렇게 이거 어떻게 된 거예요, 이게? 변호사님 죄송합니다. Vincenzo dan Chae-yong berlari menuju TKP terbunuhnya para korban Babel. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri jika para korban Babel itu tewas di dalam sebuah mobil bersama arang yang masih penuh dengan asap. Sementara Nam Jo-sung bersama jaksa Jung In-ko berada di villa yang ditempati oleh Dr. Gil yang juga tewas bersama para penjaganya. Di saat seperti itu, Vincenzo mengingat kejadian saat dia menjadi mafia di Italia bahwa pantang baginya membunuh orang yang tidak bersalah. Setelah dari TKP, Vincenzo dan Chae-yong menuju kantor polisi untuk membuat laporan dan meminta surat pengajuan otopsi para korban. Namun yang terjadi malah polisi sudah menutup kasus tersebut karena para korban dianggap melakukan bunuh diri. Alhasil, Chae-yong pun ditenangkan oleh Vincenzo lalu dibawa keluar dari kantor. Di kamar jenazah, Vincenzo berjanji jika dia akan membalaskan dendam para korban dan akan membayarkan apa yang telah diperbuat oleh para pelakunya. Dan sudah pasti, pelakunya adalah Wusang dan Babel yang sudah merencanakan itu semua dengan matang. Jang Han-seok memberikan informasi jika yang membakar gudang Babel bukan hanya Vincenzo dan Chae-yong, melainkan ada 4 orang lagi korban dari Babel. Dan dari situlah, Jang Junwo memerintahkan untuk membunuh mereka semua sekaligus dengan Dr. Gil. Nam Jo-sung mengabarkan pada seluruh penghuni plaza jika para korban Babel telah tewas yang membuat mereka terkejut sekaligus cemas dikarenakan mereka khawatir jika korban selanjutnya adalah salah satu di antara mereka. Karena pada faktanya, gedung yang mereka tempati sedang bersengketa dengan Babel. Namun, mereka tak berniat meninggalkan plaza dikarenakan masih adanya emas di sana. Nah, mendengar adanya emas, Nam Jo-sung pun seketika langsung bertanya dan para penghuni pun langsung mengalihkan percakapan tersebut. Di sisi lain, kedua detektif dari kepolisian yang menangani kasus korban Babel sudah menyingkirkan semua bukti termasuk hasil laporan forensik. Dan ketika mereka hendak mengambil uang sogokan dari Wusang di tempat biliar, Vincenzo pun datang dan memergoki mereka. 착한 돈 냄새는 잘 못 맡아도. Lalu ketika mereka membuka mata, mereka sudah berada di atas gedung dan terikat di satu kursi. Di sini, Vincenzo dan Chae-yong pun mengancam mereka agar segera menyerahkan hasil laporan forensik para korban dari Babel. Seperti biasa, mereka menolak memberikannya. Namun ketika akan jatuh dari atas gedung, mereka pun mau untuk menyerahkan semua laporannya. 근데 저희 수사 기록 제출은 내일 오전. 좋은 곳에 쓸 거라.
Sementara di firma hukum Musang, Pak Han mulai merasa khawatir dengan semua yang dilakukan oleh Jang Junwo. Namun, Bu Choi malah menyuruhnya untuk melanjutkan semua permainan ini karena mereka sama-sama dalam ambang kematian. Tak hanya berhenti sampai di situ saja, Pak Han juga melampiaskan ketakutannya itu pada Jang Han Seok dan menyuruh Jang Han Seok mengambil alih Babel dari kakak tirinya tersebut. Namun di sini, Jang Han Seok yang memang pelin-pelan malah tidak mengerti maksud dari Pak Han itu. Di sisi lain, Vincenzo mendapatkan telepon dari Luca, temannya di Italia, bahwa ada seseorang yang sedang menyelidikinya. Dia juga berpesan agar Vincenzo lebih berhati-hati mulai dari sekarang. Keesokan harinya, sesuai dengan janji kedua detektif itu, Vincenzo mendapatkan hasil forensik para korban dan hasil investigasinya. Dari semua itu, mereka mengetahui jika para korban terbunuh dengan cara diculik di sebuah terowongan. Namun di sini mereka mengalami kesulitan lantaran mobil pembunuh menggunakan plat palsu. Nah, di saat mereka sedang membahas kasus tersebut, An Gi Seok yang sedang hendak mengantarkan makanan dari Toto sempat mendengarkan percakapan mereka bertiga. 잘 보시면요. 들어간 지 1분 있다가 여기 차량 옆에 뭐 하시는 거예요? 대포차는 명의 세탁이 겹겹이 뭐 하세요? Sampai malam tiba, mereka masih membahas kasus ini dan mempertanyakan lagi siapa sebenarnya pemimpin Babel yang sesungguhnya. Tak berselang lama, Lee Min Cheol datang dan mengundang mereka semua ke restoran Toto untuk membicarakan sesuatu. Para penghuni menawarkan akan membantu Vincenzo untuk memecahkan semua masalah yang sedang dihadapi. Para penghuni mengetahui permasalahan itu semua tak lain dari An Gi Seok yang sempat menguping tadi. Satu persatu, para penghuni pun menyebutkan keahlian mereka semua masing-masing, dan mau tidak mau, Vincenzo pun mengikuti arahan yang dilakukan oleh Chaeyoung. Vincenzo yang ingin mengetahui siapa pemimpin Babel pun akhirnya mengikuti permainan mereka. Mereka pun melakukan siaran langsung dengan menggunakan topeng-topeng lucu. Di sini, mereka secara terang-terangan membuka semua keburukan dan kebobrokan dari masing-masing petinggi Wusang dan Babel, yaitu Pak Han, Bu Choi, dan Jang Han Seok. Nah, di sisi lain, para petinggi pun melihat isi dari video tersebut. Jang Junwo hanya bisa tertawa karena dia tahu rencana dari Vincenzo yang ingin memancing dia keluar. 안녕하세요. 까발려. 이 아니라 이 법을 다루는 네요. 그 사람은 법을 춤이라 저기 아부 떨기 정신이 없죠. 도 구별하지 못하는 뭐랄까요? 오케이. Akan tetapi, berbeda dengan Bu Choi yang marah-marah karena semua keburukannya bahkan kebiasaannya dibahas di video itu. Alhasil ia pun melepon Chaeyoung dan menanyakan apa maunya. Singkatnya, di firma hukum Wusang, Pak Tak dan Bu Kwak menyamar sebagai petugas kebersihan. Dan ketika Pak Han masuk ke dalam ruangannya, dia dibuat terkejut dengan sebuah pisau di papan namanya. Selain itu, terdapat juga tulisan huruf C yang tertulis di temboknya. Ternyata tak hanya Pak Han, Bu Choi dan Jang Han Seok pun juga mendapatkan ancaman yang sama yang juga meninggalkan sebuah tulisan darah dengan huruf C. Semua kejadian itu dilaporkan kepada Jang Junwo, dan ketika itu juga dia menerima kabar jika orang yang menyelidiki Vincenzo di Italia sudah tiba di Korea. Sementara di Ciburagi, Vincenzo yang sudah mengetahui jika dia diselidiki seseorang memberitahukannya pada Chaeyoung, namun di sini Vincenzo tetap santai saja. Tak berselang lama, Jaksa Jun In-ko datang untuk membahas pembunuhan yang dilakukan pada para korban dari Babel. Dia juga mengajak pihak Jipuragi agar tetap menyelidiki kasus ini bersama-sama. Namun di sini Vincenzo dan Chaeyoung menolaknya karena pihak kejaksaan sudah bekerja sama dengan Wusang.
Alhasil mereka akan melakukan semuanya sendiri tanpa bantuan dari kejaksaan atau pihak hukum manapun. Di sisi lain, orang suruhan dari Jang Junwo akhirnya datang ke rumahnya dan membawa beberapa foto yang membuktikan bahwa Vincenzo merupakan konsiler terbaik di Italia dan seluruh mafia di Italia mengakui kehebatannya. Dia juga sangat ditakuti oleh mafia-mafia di sana. Hal itu membuat Jang Junwo semakin tertarik untuk melawan dan mengalahkan Vincenzo Cassano. Di dalam foto-foto itu, ternyata ada tanda yang bertuliskan huruf C sama seperti yang didapatkan oleh Pak Han, Bu Choi, dan Jang Han Seok. Tanda yang berarti Cassano itu selalu ditinggalkan di semua korban yang telah dibunuh oleh Vincenzo. Hal itu semakin membuat Jang Han Seok merasa sangat ketakutan. Di Plaza Geumga, Jang Junwo sudah memerintahkan para preman baru untuk mengancam para penghuni plaza. Dan di saat itu juga, Cha-yong dihubungi oleh Jang Junwo agar dia keluar dari plaza dikarenakan Jang Junwo sudah memerintahkan beberapa orang untuk membunuh Vincenzo, juga beberapa orang yang menakut-nakuti para penghuni plaza. Akhirnya Cha-yong pun pergi menemui Jang Junwo, sementara Vincenzo memberikan isyarat kepada para pembunuh agar datang ke tempat terowongan tempat mereka menculik korban Babel. Hal itu langsung diketahui oleh Jang Junwo dan ia pun langsung memerintahkan para pembunuh itu segera menuju ke terowongan. Sementara di Plaza Geumga, para preman yang mengancam para penghuni plaza memulai aksinya. Dan ketika keadaan mulai keos, Tak Hong Sik menunjukkan kemampuan aslinya yang membuat para preman itu pun ketakutan dan pergi dari sana. Sementara itu, Cha-yong mendapatkan telepon dari Nam Jo-sung jika Vincenzo pergi ke terowongan tempat para korban diculik untuk memancing para pembunuh. Sontak saja, saat itu juga Cha-yong langsung meninggalkan Jang Junwo. Akan tetapi, di sini Jang Junwo menawarkan tumpangan untuk menuju ke sana. Akhirnya, Jang Junwo, Cha-yong, Nam Jo-sung, dan juga Lee Chul-woo bergegas menyusul Vincenzo ke terowongan. Di terowongan, Vincenzo yang sudah menunggu kehadiran para pembunuh itu mulai menunjukkan aksinya dan mengalahkan semua orang suruhan dari Jang Junwo itu. 회장님이 누굴 말하는 거야? Saat Vincenzo sedang menginterogasi salah satu orang di sana, Cha-yong datang dan langsung berlari memeluknya. Dia pun langsung marah-marah karena Vincenzo tidak segera menjawab teleponnya. Tapi dari kejadian itu, Vincenzo mengetahui dalang sebenarnya di balik Babel. Hal itu sontak membuat Jang Junwo pun merasa cemas setengah mati. 바벨의 진짜 보스. Setelah mendapatkan nomor telepon dari bos Babel, Vincenzo pun langsung menelepon nomor tersebut. Jang Junwo pun merasa amat ketakutan saat handphonenya berbunyi. Namun di sini, Vincenzo malah tidak curiga terhadapnya dan mengatakan pada Jang Junwo jika handphonenya telah berbunyi. 전화 온 거 아니에요? 안 왔는데 안 받아요. 이상하네요. Kemudian tak berselang lama datanglah dua orang suruhan Vincenzo yang ternyata itu adalah Pio dan Huang yang saat ini menjadi kaki tangan dari Vincenzo dalam menjalankan aksinya. Vincenzo lalu memerintahkan untuk membawa 3 pembunuh itu ke gudang. Setelah itu, Jang Junwo diminta untuk pulang terlebih dahulu karena Cha-yong akan pulang bersama Vincenzo. Di gudang, ketika pemuda itu sudah disekap di dalam mobil yang sudah dibuat khusus untuk dimasukkan asap, Cha-yong meluapkan segala kemarahannya kepada ketiga pembunuh itu dan menanyakan siapa dalang di balik semua ini.
Namun di sini mereka mengatakan jika mereka tidak tahu siapa itu karena dia menggunakan pengubah suara saat ditelepon. Akhirnya, para pembunuh itu diberikan hukuman yang setimpal, yaitu diberikan asap hingga mereka tewas dan mobilnya ditenggelamkan di sungai. Sementara itu, Jang Duno yang hampir ketahuan meluapkan ketakutannya di pinggir jalan dan menanyakan kenapa ketiga orang suruhannya gagal membunuh Vincenzo. 아니 어떻게 세 명이 한꺼번에 당해? Setelah sampai di rumah, Chae-young dan Vincenzo minum-minum setelah mereka melakukan aksi yang luar biasa. Walaupun yang membunuh para pembunuh itu bukanlah mereka, tapi di sini Chae-young sudah merasa agak lega karena bisa membalaskan dendam para korban Babel yang tidak bersalah. Keesokan harinya, Vincenzo mengunjungi Bu Oh di rumah sakit yang saat itu sedang merajut entah untuk apa. Di sini, Bu Oh juga mulai bercerita tentang masa lalunya yang memiliki seorang putra yang lalu ia tinggalkan. Dari kejadian itu, Bu Oh selalu merasa bersalah hingga menerima tuduhan pembunuh seorang majikan pun ia terima untuk menebus dosanya kepada sang putra. Di sini, Vincenzo hanya meminta pada Bu Oh agar tidak merasa bersalah dan jangan pernah menyerah dan penyakitnya karena bisa jadi putranya kini sudah menjadi orang yang sukses dan hidup bahagia. Sementara itu, di firma hukum Busang, Jang Junwo, Pak Han, dan Bu Choi ingin merencanakan sesuatu untuk bisa melumpuhkan Vincenzo dan Chae-young. Nah, karena mereka sudah tahu jika lawannya saat ini adalah seorang mafia, maka mereka akan mencari cara apapun untuk bisa mengalahkannya. Di Plaza Gyeongga, seluruh penghuni berkumpul dan membahas aksi heroik dari Tak Hong Sik yang bisa mengusir para preman-preman kemarin. Dengan sombongnya, Tak Hong Sik pun membanggakan kekuatan dan kemampuannya. Saat Vincenzo datang pun, dia memamerkan aksinya itu padanya. Namun di sini, Vincenzo merasa biasa saja dan lalu pergi meninggalkannya. Sebelum masuk ke Jipuragi, dia juga dihadang oleh Lee Chol-woo yang meminta agar dia diangkat sebagai pengawal pribadi Vincenzo. Namun, istrinya tidak setuju dengan keinginan Lee Chol-woo itu. Akhirnya suami istri itu pun saling cekcok dan Vincenzo pun meninggalkan mereka berdua. Di Jipuragi, saat mereka bertiga membahas nomor telepon dari bos Babel, seperti biasa An Gi-seok datang dan menguping dengan alasan mengantarkan makanan di sana. 아 예. 오늘도 제가 그 당시 주변에 있었다는 얘기예요. 아 네. 예, 고맙습니다. 고맙습니다. 죄송합니다. 장군? 가보겠습니다. Mereka bertiga pun sudah semakin lelah mencari tahu siapa dalang dari bos Babel yang sebenarnya. Kemudian, Nam Jo-sun dikejutkan oleh kedatangan dari Seo Mi-ri yang datang dan mengajak mereka bertiga bergabung dengan penghuni plaza lain untuk memainkan sebuah game yang dinamai Mafia Game. Seperti biasa, Vincenzo selalu menolak ajakan tersebut, namun karena bujukan dari Seo Mi-ri dan Chae-young, akhirnya dia pun memainkan permainan tersebut. Nah, saat mereka sedang asik-asik bermain, tiba-tiba datang orang kejaksaan yang menangkap Vincenzo dengan tuduhan kejahatan internasional. Semua penghuni Plaza Gyeongga pun sangat terkejut mengetahui fakta jika Vincenzo adalah seorang mafia Italia. Ditangkapnya Vincenzo membuat An Gi-seok harus melakukan sesuatu. Dia pun pergi ke kantor dan meminta atasannya untuk membebaskan Vincenzo dari kejaksaan karena secara hukum yang berhak menangani kejahatan internasional adalah divisinya. Jadi, An Gi-seok terus membujuk atasannya untuk menanganinya. Akhirnya, An Gi-seok mendapatkan izin dari sang atasan untuk mengeluarkan Vincenzo. 벨도 없으십니까? 벨? 우리 정보원의 위상을 확실히 하고 벤조는 우리가 관리한다. Sementara itu, di kejaksaan, Vincenzo terus saja didesak dengan hal-hal yang tak masuk akal yang dibuat oleh kejaksaan karena memang ini adalah permainan dari Bu Choi. Nah, ketika Vincenzo hendak dibawa ke sel, datanglah seseorang yang menghentikannya yang tak lain ia adalah An Gi-seok yang lalu membebaskan Vincenzo atas perintah dari Badan Intelijen Negara. Vincenzo dan Chae-young pun merasa kaget sekaligus bangga karena ternyata An Gi-seok adalah orang dari Badan Intelijen Negara. Dia membawa surat perintah untuk membawa Vincenzo menuju ke Divisi Penanggulangan Kejahatan Internasional. Pihak dari kejaksaan pun tak bisa berbuat apa-apa dan pada akhirnya Vincenzo pun bebas. 잠깐!
대외안보정보원 국제조직범 주십시오. 사유는 기밀이고 이곳에서 입대 허가서입니다. 가시죠, 빈센조 가사노 씨. Hal itu sontak saja membuat Babel dan antek-anteknya merasa kesal dan mempertanyakan bagaimana bisa Badan Intelijen Negara melindungi Vincenzo. Vincenzo dan Cha-yong dibawa ke kantor penanggulangan kejahatan internasional oleh An Gi-seok. Di sana, An Gi-seok siap mendukung dan membantu Vincenzo, tapi dengan beberapa syarat. Salah satunya adalah dia ingin sekali memeluk Vincenzo Casano. 전 변호사님 편입니다. 절대 악과 싸우고 계시니까요. 불도 3개씩이나. 예. 저 한 번만 안아주기. 예. Nah, di sini Vincenzo juga melihat beberapa foto dan dari situlah dia menyadari bahwa foto itu diambil dari Italia dan orang itu pasti suruhan Bos Babel dan sudah pasti orang itu juga tahu siapa Bos Babel yang sesungguhnya. Kemudian Vincenzo pun langsung menelepon Luca di Italia. Nah, Luca ini adalah orang kepercayaan Vincenzo di Italia dan dia disuruh untuk mencari rekaman CCTV yang menunjukkan orang Korea yang mencari informasi tentangnya. Kebebasan Vincenzo ternyata disambut meriah oleh para penghuni Geumga yang mempersiapkan acara penyambutan kembali sang mafia. 전 갈게요. 가긴 어딜 가요? 아, 금강프라. 콘셀레도 빈센조에. Sesampainya di Cipulagi, Vincenzo pun menerima telepon dari Luca yang telah mengirimkan video CCTV yang dia minta. Setelah melihat rekamannya, Vincenzo pun menyerahkan rekamannya itu pada An Gi-seok agar segera menemukan orang tersebut. Tentu saja dengan akses dari Badan Intelijen Negara untuk menemukan orang di Korea sangatlah mudah bagi An Gi-seok. Sementara itu, di kuil Naya, saat Biksu Chuka dan Chae-shin hendak pergi, mereka dicegat oleh petugas Departemen Umum untuk segera menggeledah kuil. Karena ada yang melapor, jika kuil meminta donasi pada umat, namun donasi itu untuk dana pribadi. Chae-shin pun langsung bergegas menemui Vincenzo untuk membicarakan hal itu. Dan di sini, Vincenzo pun sudah mengetahui siapa yang membuat laporan palsu tersebut. Kemudian Vincenzo memanggil Pak Cho untuk datang ke Geumga, namun kedatangan Pak Cho diketahui oleh Seo Miri dan dia mengikuti Pak Cho hingga dia tahu semua pembicaraan antara Vincenzo dan Pak Cho. Vincenzo hanya meminta kepada Pak Cho agar segera mencabut tuduhan hoaxnya kepada pihak kuil Naya. Saat Vincenzo akan kembali ke kamar, dia dihadang oleh Tak Hong Sik dan beberapa penghuni lain yang meminta bantuan pada Vincenzo untuk mencari emas yang tersimpan di Plaza Geumga. Mendengar hal itu, Vincenzo pun terkejut bukan main karena para penghuni tahu jika ada emas di Plaza Geumga. 금? 근데요. Di sisi lain, Jang Han-seok bersama Pak Han berada di sebuah villa untuk berlatih menembak. Kemudian mereka membahas bagaimana cara agar Jang Han-seok mendapatkan Babel dari kakak tirinya itu. Hasil pencarian orang yang dilakukan oleh An Gi-seok akhirnya selesai dan dia langsung menyerahkannya kepada Vincenzo. Di saat bersamaan, Cha-yong ditelepon oleh Jang Junwoo jika dia akan memberitahu informasi penting tentang kompensasi korban dari Babel. Di sisi lain, kaki tangan dari Vincenzo langsung menemukan orang yang sedang dicari untuk segera diinterogasi oleh Vincenzo. Dengan cara mafianya, Vincenzo pun akhirnya bisa membuka mulut dari orang itu. Dia mengatakan jika Bos Babel yang sebenarnya adalah seorang pengacara di firma hukum Musang yaitu Jang Junwoo. Vincenzo pun merasa amat kaget dan langsung menghubungi Cha-yong yang saat itu sedang bersama Jang Junwoo. Cha-yong yang mengetahui fakta yang sebenarnya tentang Bos Babel itu pun merasa sangat terkejut. 장준우 변호사가 변호사님 후배이자 인턴이었던 장준우가 계획대로 할 거죠. Kemudian, Jang Junwoo yang baru saja sampai di rumahnya dikejutkan dengan adanya Vincenzo di sana dan langsung menodongkan sebuah pistol kepadanya. 장준우 무릎 꿇어. 갑자기 무슨 일이에요? 이제 그만.
어떻게 알았을까? 불을 숨기는 건 가능하지만 마지막 기도나 해.